M. Simbolon tinggal di Sukarame. Gangnya ada gangnya ya, Gang Marpaung ya kan. Kenapa enggak Gang Simbolon aja gitu. Karena mereka duluan di sana, bukan Simbolonnya yang duluan. Ya, haleluya. Ya, jadi itu istri saya berlatar dari Muslim, anak 2, 1 di Medan masih kuliah, 1 di Kalimantan. Cucu saya sudah 2, gaya saya aja yang masih muda gitu. Umur saya itu kalau dibolak-balik tetap tua, 56 dan 65 nambah tua ya kan. Itu dia, jadi dia tetap aja tua, gak pernah muda gitu. Mau dibolak-balik umurnya, usia saya itu sudah 56 tahun ya. Tapi kalau gaya seperti onces-onces. Tapi kalau umurnya tadi dibolak-balik tetap aja tua, ya kan? Kita boleh umur tua tapi kita jangan seperti gaya orang tua. Amin. Iya, Tuhan juga enggak mau kita terus mau tua, kisut gitu, enggak mau. Maunya itu adalah anak-anak muda yang energik ya kan? Wah, tadi pemain drumnya saya lihat seperti yang kecapean mukulnya atau tidak gitu ya. Karena itu sebenarnya saking semangatnya gitu ya. Karena saya nggak bisa, kalau saya mukuli semuanya hancur. Ya, tapi sini luar biasa ya. Luar biasa itu semua karena Tuhan. Bukan karena kebolehan kita. Amin ya. Oh Pak, tempat pelayanannya di mana gitu ya kan. Mungkin ada yang belum pernah ke sana dan juga belum tahu gitu. Gak apa-apa diperkenalkan kan, pulang-pulang jam 10 malam. Iya kan. Iya, pelayanan kami di hutan ya. Di hutan sana. Gak ada orang, gak ada rumah. Ya, di sana gak ada orang, gak ada rumah. Yang ada itu hanya gereja, baru ada pastori di situ 1, lainnya kalau datang jemaatnya datang dari ujung sana. Jalan kaki pakai sepatu AP nyeker. Ya kan, kalau di sini enak ya kan. Pakai sepatu, pakai dasi. Kalau sana jangan pakai sepatu, becek ya, melumpur ya. Luar biasa. Enggak ada. Rumah enggak ada di sana. Siapa pernah ya dari sana? Siapa? Lupa saya nama. Chandra ya, Jepri saya yang kenal selalu ingat. Ini Chandra. Chandra dulu tinggal di sana. Ya kan, kalau mau ibadah waduh lumayan. Tapi itu semua ya anak muda-mudi saya mau katakan, karena ada kasih di sana. Ada kasih, ada holong. Sehingga apa? Ada damai sejahtera. Kalau bahasa Niasnya ada amusadede katanya. Iya. Saya orang Batak ya. Marganya tadi Simbolon ya kan. Nah, jadi ada sukacita karena ada kasih. Nah, kebetulan bagaimana kita mengasihi. Nah, pada malam hari ini kita diajak untuk mengasihi gitu, mengasihi dengan sesama kita. Nah, saya mau buka dulu firman-Nya ya. Tadi sempat tertutup tadi. Begini kalau sudah namanya umurnya tua pakai kacamata ya. Kalau bahasa Niasnya apa? Kacaher gitu. Oh bukan. Lain ya. Oke. Kita enjoy aja, santai aja, enggak usah kaku. Iya kan? Enggak usah pala kaku kali kita. Agak santai aja. Firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ke-5 aja. Gak usah banyak-banyak lah ya. Judul perikopnya kasih. Baik, saya bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Anak muda-mudi yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus di Korintus bagi orang Kristen, saya mau katakan bagi anak muda-mudi di tempat ini, yang notabene adalah tadinya adalah memang Kristen. Nah, kita mari saling mengasihi. Maka pada malam hari ini temanya bagaimana kita mengasihi. Nah, bagaimana kita mengasihi. Kasih yang sempurna itu hanya ada satu yang punya, yaitu yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita bisa aja mengatakan, oh aku mengasihimu, aku mengasihimu. Tetapi pada dasarnya dengan praktek kita belum tentu seperti itu. Ya, kasih. Yesus adalah teladan kasih anak muda-mudi, yaitu kasih yang sempurna hanya ada pada Yesus. Paulus menuliskannya sebagai gambaran bagaimana kita mengasihi orang lain. Ya. Walaupun demikian ia tahu kita perlu lebih dari sekedar membaca teladan kasih Kristus. Tapi kita harus belajar. Ya. Kita perlu mengalami kasihnya dengan apa? Menerima dia sebagai siapa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang pertama. Kita mengakui dulu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika kita telah melakukannya, maka Paulus mengatakan demikian. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kasih Allah yang dicurahkan di dalam hati kita, yaitu lewat Roh Kudus. Maka kasihnya adalah kasih yang tidak main-main, kasih yang pura-pura. Maka kalau ada lagu kita seperti aku mengasihi engkau Yesus, ya sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Kalau engkau mengasihi temanmu, sungguh-sungguh mengasihinya, amin. Demikian anak muda-mudi. Kalau kita boleh lihat Roma 5:5 apa dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ya. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah. Kasih Allah terbukti enggak bagi kita dalam hidup kita? Kalau kita boleh jujur, kita mengalami. Kasih Allah itu diberikan kepada kita lewat siapa? Lewat Tuhan Yesus Kristus. Yang dimana dia menebus semua orang yang percaya di kayu salib. Sebentar lagi kita akan merayakan lagi, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 29 ya, tepatnya hari Kamis. Saya selalu terus ingat saya itu gitu. Kenapa? Karena pengorbanan Allah bagi kita. Dia naik ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Anak muda-mudi saya mau katakan bahwa hidup ini adalah seperti perlombaan, pertandingan di mana nanti endingnya, finalnya, akhirnya kasihmu itu lewat imanmu kepada siapa? Kepada teman-teman, juga kepada Tuhan. Kamu akan menunjukkannya. Jadi semuanya penuh dengan seperti perlombaan. Yang kamunya nanti di mana kita lah ya, bukan hanya kamu, kita ya biar ikut saya gitu. Ya. Pada endingnya, pada akhirnya nanti ketika kita sudah tidak ada di tempat ataupun di bumi ini. Di sana akan nyata kasihmu yang kasih yang benar-benar itu. Kita akan bertemu kembali di Firdaus Tuhan. Coba orang-orang yang tidak menang dalam pertandingan perlombaannya untuk mengasihi sesama. Di bumi ini belum tentu. Memang sulit. Kalau saya tadi membayangkan kalau di Kilang Mil itu anak muda-mudinya itu kurasa 30-an orang lah ini ya kan.
Tapi memang ini yang paling sulit. Anak muda-mudi di mana-mana ini yang paling sulit itu dikumpulkan. Ya, ini puji Tuhan nih datang nih orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Mungkin yang lain ada keperluannya. Bukan mereka juga tidak setia ya. Nanti Bapak ini bilang yang kami aja yang setia ini katanya. Kami aja yang punya kasih ini katanya. Woi, yang di sana juga mereka mungkin ada yang sakit. Mereka juga mungkin ada keperluan-keperluan yang lain. Ya. Jadi saya mau katakan sekali lagi bahwa hidup ini adalah penuh dengan apa? Dengan perlombaan, pertandingan. Kasihmu itu harus seperti itu. Berlomba-lomba kamu mengasihi orang lain. Sehingga apa? Kamu juga akan menjadi berkat dimanapun kamu berada. Amin. Makanya kasih yang agape, kasih mula-mula itu luar biasa. Bentuk yang seperti itu. Saya mau kasih contoh seperti ini. Bagaimana seseorang itu walaupun tidak menjadi sang juara, tetapi dia tetap harus sampai kepada tujuannya. Enggak mesti jadi juara gitu. Saya mau kasih contoh satu perlombaan. Saya juga dulu kebetulan juga pernah jadi atlet ya, walaupun jelek-jelek begini ya. Saya mau katakan seperti ini. Seorang atlet ini dia mengharumkan yaitu bangsanya, negaranya, iya kan? Saya mau katakan dulu bahwa cari juara itu payah. Juara RT aja susah, ya. Juara RT, juara di desa, juara kecamatan, juara kabupaten, juara nasional sampai ke internasional payah. Juara RT aja payah, iya kan? Penuh dengan apa? Perjuangan. Saya dari awalnya dulu, ya. Bahwa semuanya penuh dengan perjuangan. Ini kamu juga datang kemari perlu perjuangan. Amin. Iya. Di mana perjuangannya? Tadi ada keyboard di sana di Kilang Mili depan rumah dia. Mungkin kalau nggak ada ya Roh Kudus ataupun kasih di dalam hatinya untuk Tuhan, dia nggak akan datang. Nonton keyboard aja di situ ya kan. Nah ini. Tapi karena dia memiliki kasih kepada siapa? Kepada Tuhan. Oh aku harus ibadah. Itu pertandingan enggak? Ya pertandingan. Melawan siapa? Penghulu-penghulu darah. Gak usah pergi kau Dwi. Jauh kali rumahmu dari sini ke sana ke Kilang Mili. Udah di rumah aja ontok tidur. Katanya tengok HP-mu itu. Itu iblis. Karena ada kasih dalam hatinya dia datang. Saya mau ketemu sama siapa? Chandra. Saya mau ketemu dengan yang lain-lain. Saya mau ketemu dengan Pak Gembala. Kalau malam ini nggak ada yang tahu kalau saya yang datang kemari kan. Kalau dia tadi ibunya ngasih tahu. Saya terus hafal saya itu. Dari sini saya lihat tuh. Saya sengaja saya bilang sama Pak Gembala. Waktu kami di Parapat, Pak Gembala, kapan saya jadwal ke sana, Kilang Mili, muda-mudi, saya bilang. Oh mau Bapak? Oh mau siap. Kita siap tempur, ya kan? Nah, kita mau datang. Saya rindu, karena di tempat kami nggak ada lampunya. Mau ibadah muda-mudi pun nggak ada, pemuda-pemudinya nggak ada. Sekolah minggunya aja nggak ada. Coba. Makanya saya rindu, wah puji Tuhan saya dikasih kesempatan. Maka tadi saya siap Pak Gembala. Jam sekian oke, saya siap. Saya bilang, saya mau ketemu karena ada kasih, ada holong. Amin. Sehingga apa? Damai sejahtera. Bahasa niasnya tadi kita ulang amusa dede ya kan. Itu kan bahasa niasnya kan. Jadi kita lanjutkan bahwa hidup itu adalah perlombaan. Saya mau katakan tadi kenapa sangat sulit. Karena di sana perlu waktu, perlu tenaga, perlu segala-galanya. Ini yang perlu kita manage selagi kita masih muda, anak muda-mudi. Ini perlu kita perhatikan. Waktu itu sangat berharga. Kalau kamu mau menjadi sang juaranya, kalau mau jadi pemenangnya. Ya. Saya mengatakan bagaimana kita mengasihi. Nanti endingnya itu kita akan
menjadi pemenang. Kalau engkau mengasihi, kalau aku mengasihi engkau. Ya. Saya mau katakan dulu bahwa perjuangan itu perlu. Sehingga kita menjadi seorang pemenang. Pemenang di dalam kasih Tuhan Yesus. Perlu latihan? Perlu. Perlu dana? Perlu. Pengorbanan? Perlu. Saya dulu waktu saya kelas 1 SMA, saya sudah mewakili kecamatan kami dari Simalungun. Nah, waktu itu saya ikut, pertama sekali ikut, ya kan? Masih masuk kelas 1 SLTA, langsung juara 3. Wah, namanya orang kampung, ya kan? Saya dulu atlet lari, maraton. Kalau dari rumah kami, kalau tahu dari jalan tol yang sekarang, keliling Pajak Horas tuh, lapangan Simarito, yang di Siantar itu udah biasa saya itu. 3 kali seminggu, tiap pagi, lari. Sana perlu perjuangan. Supaya kita menjadi apa? Jadi pemenang. Terus kita ikut. Tahu kita kalau sudah mulai menjadi pemenang, pasti di sana ada yang kita dapatkan lebih nilai plus. Sekolah dijamin lulus. Wah, coba. Saya SMA dijamin lulus. Makanya saya belajar di atas pohon. Ya, enggak di rumah. Pernah belajar di atas pohon enggak? Sekolahnya itu asal sekolah bawa pakaian aja. Bawa training, kita latihan. Ini waktu saya berapa menit ya? Setengah jam. Ada batasnya enggak? Enggak ada Bu ya? Batasnya. Waktu. Oh iya. Oh, enggak apa-apa ya, saya masih suka di sini melihat kamu ini ya. Yang cantik-cantik, ganteng-ganteng ya kan? Oh, masih energik saya lihat. Saya mau kasih tahu, mensupport, memotivasi bagaimana kita menjadi seorang pemenang di dalam kasih. Satu saat kita bertanding membawa wilayah kita masing-masing. Karena kita dalam menjaga wilayah kita yang harus tetap kita pertahankan. Walaupun sekalipun kita tidak menjadi pemenang pada saat itu, tetapi kita tetap sampai ke garis finish. Pada saat itu kita cedera. Gak bisa lagi, nyeret-nyeret lah, ya kan? Nyeret udah, gak bisa lagi. Kalau lari gak bisa lagi. Tetapi ada satu hal yang perlu kita perjuangkan. Sekalipun kita tidak menjadi pemenang pada saat itu, tetapi kita harus sampai ke garis finish. Sekalipun anak muda-mudi di tempat ini mungkin, ya ini mungkin, tidak menjadi pemenang, tetapi harus sampai ke garis finish. Apa garis finish yang mau saya katakan yang dalam kasih tadi? Jaga pribadimu, jaga dirimu, supaya kamu menjadi pemenang dan sampai ke garis finish. Sehingga apa? Kasih Allah, pengorbanan itu tidak menjadi sia-sia. Sehingga kita orang yang tidak terjatuh ke dalam dosa. Anak muda-mudi saya mau katakan, kita rentan. Apalagi zaman sekarang ini. Kalau kasih itu tidak benar-benar kita tanamkan. Kasih yang lemah lembut, kasih yang murah hati. Kasih yang tidak memendam kesalahan orang lain. Tidak selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kalau kita masih lakukan ini, kita mengingat-ingat itu semua. Maka kita adalah orang yang saya katakan, orang yang sedang pincang yang akan mengarah ke garis finish. Usahakan kita tetap yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang sehat sampai jadi pemenang. Amin. Jangan sia-sia semua.
Karena kasih Allah itu besar. Kasih Allah itu besar bagi kamu. Kenapa saya katakan tadi rentan anak muda-mudi? Karena pada masa-masa seperti ini, kamu itu gampang dapat goncangan. Bisa aja udah dari rumah tadi pergi sampai ke sana. Dulu saya banyak anak muda-mudi kami di Charlie sana seperti itu. Dari rumah berangkat dia udah sampai Sukarame. Iya kan? Nah ini rentan dengan apa? Dengan godaan-godaan. Maka dari itu, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihimu. Amin. Tuhan lebih dulu mengasihimu. Sekarang kita dituntut untuk mengasihi. Mengasihi sesama kita terlebih dulu. Supaya apa? Karena langsung. Kalau engkau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, lakukan dengan caramu bagaimana kepada Tuhan. Anak muda-mudi yang dikasih oleh Tuhan di tempat ini, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau akan dipakai oleh Tuhan. Mungkin pada saat ini, engkau mendapatkan goncangan. Engkau mendapatkan yang kurang baik, kurang berkenan. Baik itu dari orang-orang yang terdekat. Maka kasihi aja dia. Gak usah dimusuhi. Gak usah dijauhi, tetapi malah didekati. Peluk dia, aku mengasihimu. Sekalipun dia tidak mau terima. Supaya apa saya katakan, pengorbanan Allah tidak sia-sia kepada kita lewat anaknya yang tunggal. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ini anak muda-mudi yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini. Untuk mengenal kasih, bukalah hati bagi Yesus. Untuk menunjukkan kasih, bukalah hati bagi sesama. Ya. Saya mau katakan malam hari ini, untuk mengenal kasih, bukalah hati bagi Yesus. Untuk menunjukkan kasih, tadi mengenal ya, sekarang adalah menunjukkan kasih. Bukalah hati bagi siapa? Bagi sesama kita. Buka hatimu. Jangan tutup. Bagaimana kamu mengenal kasih Allah? Engkau datang sujud supaya Roh Kudus yang akan menuntunmu. Untuk menunjukkan kasih kepada sesama, tunjukkan bagaimana kasih yang bisa kamu lakukan. Bukan harus memberi, kalau kita tuh mengasihi bukan harus memberi KP, memberi uang, memberi makanan, bukan. Sederhana aja. Ya kan? Kalau ada kasih pasti begitu ketemu, Salam, Tuhan Yesus memberkatimu. Ini kasih. Amin. Jangan nanti datang, Gembala juga udah di situ, Pak Gembalanya juga, teman-teman yang lain sudah datang, cuek aja. Terakhir apa? Kalau kita tidak amusadede, tidak damai sejahtera datang dari luar sana, disinilah tempatnya. Ya, di gereja tempatnya, datang kemari, jangan ke tempat lain. Tadi sudah dinyanyikan, lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Saya mulai dari kemarin udah pengen kali cepatlah malam minggu, cepatlah malam minggu. Saya tadi dari rumah, saya mau berangkat ya, mau malam mingguan saya bilang. Dengan anak muda-mudi di Kilang Mili, saya katakan sama ibu. Oh iya katanya, tadi sebenarnya mau saya ajak sih. Nanti ikut pula dia jadi seperti muda-mudi lagi ya kan. Nah. Jadi di sini tempatnya. Datang ke gereja, jangan ke tempat lain. Di sana belum tentu. Di sana belum tentu ada kasih. Ada pengeluaran kalau di sana. Ya. Kalau di sini ada makanan.
roti hidup ada, yaitu firman Tuhan. Di sini tempatnya. Rindukan selalu tempat ini. Rindukan selalu Tuhan di hatimu. Supaya apa? Supaya kamu adalah anak yang akan berhasil dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan, sudah pasti berkenan di hadapan orang. Tapi kalau kamu berkenan di hadapan orang, belum tentu kamu berkenan di hadapan Tuhan. Ini bedanya. Ya. Tapi kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, pasti kita berkenan di hadapan orang. Kalau ada yang mengatakan, oh enggak berkenan itulah. Di sana belum ada kasih. Jadi apa? Damai sejahtera tidak dapat, tidak ditemukan. Maka saya ada satu lagu yang saya sangat suka kali seperti ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Wah, luar biasa. Maka dari situ kita tetap bersyukur. Karena kasih Allah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur. Karena kasih. Itu, karena kasih. Kita bersyukur. Anak muda-mudi yang dicintai oleh Tuhan di tempat ini, tetaplah engkau terus saling mengasihi, kasih sesamamu, kasih Tuhan Allahmu, ya. Karena dikatakan tadi juga bahwa kasih itu adalah yang sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak pencemburu. Ya kan? Tidak suka berbohong, tidak suka berdusta. Ini orang-orang yang mempunyai kasih. Baik, anak muda-mudi di tempat ini, saya rasa itu aja. Saya mau kasih tahu buat kita semua lewat firman Tuhan. Sebab kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan bagi kita. Bagi kita semua kasih tidak pernah berkesudahan. Bagi anak muda-mudi di tempat ini, yakin dan percaya Tuhan akan mengangkat kamu karena kamu penuh dengan kasih di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini firman-Mu yang boleh menuntun kami, bahkan secara khusus buat anak muda-mudi kami di tempat ini, supaya mereka tetap memiliki